Yang aneh, Zelin bakal kembali main Viper di map ini. Ini ya dari Fullsense sih sama ya. Sama persis. Sama persis. Dan kalau gue lihat BTC sebenarnya nggak gitu efektif ya kalau menggunakan operator dengan race, dan statistik tuh berkata banget. Ketika dia pakai jab, dia enak banget mainnya lepas. Ya, jadi ini 2 controller lagi untuk Fullsense tanpa True Sentinel. Berarti Viper akan digunakan sebagai Sentinel. Sementara Extend bakal masih main dengan sebuah jangkar sejati, yaitu Cypher di tangan Sushi Boys. Carry bakal make Brimstone kah? Terakhir dia make Astra loh di sini. Betul. Dan ngetroll dia. Cruci udah pasti Sky sih. Best Sky ini di Southeast sini. dan ini line up-nya Fullsense itu ngeri banget. Kita ngelihat mereka punya 3 molly dan 1 pain shells. Itu bener-bener sebagai attackers, menurut gue sendiri mungkin dari Extend itu nggak bisa ngasih post plan yang begitu solid, atau mungkin jangan ngasih plan sama sekali. Ya itu dia. Ini kayaknya bakal jadi duel yang menarik sih, karena dilihat dari susunan agentnya terkesan agak jadul dari Extend, tapi ya ini strategi mereka. Jadi langsung saja kita masuk ke map ketiga di pertandingan antara Extend melawan Fullsense di map Bind. Ini dia. Yap, ini dia map ketiga yang merupakan nyawa terakhir bagi Fullsense untuk membuktikan apakah mereka bisa melakukan miracle run, mengamankan grand final di best of 5 series. Sedangkan dari Extend sendiri, mereka sudah mengumpulkan 2 poin tadi dari Aizen dan juga dari Icebox. Mereka hanya butuh 1 lagi menuju Masters Reykjavik di Islandia. Ya ini udah tinggal segitu dekatnya Extend menuju Reykjavik, sementara sebegitu dekatnya Fullsense menuju pintu keluar dari Reykjavik. Jadi ini udah hidup dan mati, titik darah penghabisan dari Fullsense. Sementara Extend, mereka masih punya nyawa. Mereka masih punya kesempatan untuk ngedrop 2 map bahkan. Ya, tapi tentunya tidak mau bermain dengan hati yang deg-degan. Extend mereka akan segera ingin segera mungkin melakukan closing di map ketiga kali ini. Boombot sudah dibuka oleh PTC ke arah hookah. Tidak ada siapapun. Sushi Boys bakal main solo di side bersama juga dengan Cruz. Bermain dari arah garden. Dari seorang Zelin sendiri masih menahan saja shortnya. Bathroom sudah diisi 2 pemain bermain default. Extend 2B dan 3A. Yap, dan toxic screen sudah mulai dibuka secara diagonal ke arah side A nampaknya untuk menutupi dari defender spawn dan juga dari arah U-Hall-nya. Dari Lemis next juga akan membuka dengan sebuah Trailblazers, nampaknya langsung dihancurkan. Bahkan ada sebuah blinding light juga yang mendapatkan informasi, tapi Scary dari arah backside menahan pergerakan menggunakan sebuah gravity wall, tapi John Olsen sudah berhasil closing. Fox sendiri melakukan refract, lebih tepatnya 4 melawan 4 sekarang. Ya, ini Lemis next bakal mengisi KB, udah ketahuan posisinya Patipan. Swing langsung mendapatkan headshot, 3 lawan 4, 2 pemain low HP dari Fullsense. Sementara Patipan masih memainkan space yang ia miliki, berlari-lari di dalam smoke. Sushi Boys mencoba melakukan retake juga. Dan sebuah snake bite keluar untuk mendelay the fuse. Calala menahan dari arah short dan Patipan melihat angle yang salah. Sebuah molly berhasil dilesatkan. Dan mau tidak mau, harus segera melakukan push di sini. Tidak akan ada retake nampaknya dilakukan kembali oleh Zelin. Tapi lihat, snake bite. Nampaknya tadi coba dilesatkan. Apakah ada waktu di sini? Nampaknya akan tipis sekali. Masih sempat. 0,05 detik. Molly tadi coba dikeluarkan oleh seorang Calala. Tapi ternyata masih tidak cukup untuk ngedelay diffuse dari Extend. Padahal itu Poison Cloud juga udah dibuka. PTC sayang tadi tidak mampu connect. Ini Patipan udah ngelihat ke angle yang salah dengan mundur ke belakang. Tapi ternyata masih mampu di-refract, dan Foxy bermain dengan sangat baik membukukan 3 kill di ronde pistol round untuk mendapatkan 1 angka bagi Extend. Yap, dan bahkan di pistol round kita sudah bisa melihat betapa kuatnya post plan kalau misalkan playbook dari Fullsense ini berjalan dengan lancar. Tadi hampir terlihat mengerikan, tapi masih bisa diselamatkan bagi Extend, dan sekarang mereka bermain dengan senjata yang lebih diunggulkan, yaitu ada SMG, tapi sudah terjadi frag demi refract. John Olsen mendapatkan 1 pemain, tapi langsung di-refract oleh seorang Patipan. 4 melawan 4 sekarang pemain-pemain dari Fullsense mulai berkumpul
ke arah A short, bermain dengan cukup lambat, tapi lihat dari Cruz itu udah nge-push jauh banget dari arah Bilong. Ya ini informasi yang dia udah dapetin mahal banget. Jadi bisa melakukan sandwich langsung ketika either side B ataupun side A di push. Dan lihat Cruz bakal ketemu dari arah market dan benar saja Calala yang akan mampu mendapatkan kill. Dan akan mendapatkan kill yang kedua. PTC pun tumbang, Spike drop di posisi yang begitu sulit. Dan langsung guiding light signature dari seorang Cruz. Sekali lagi memakan nyawa, quad kill untuk Cruz. Satu angka lagi untuk Extend. Guiding lightnya benar-benar meresahkan pemain-pemain dari Full Sense. Sekarang masuki buy round untuk Full Sense dengan beberapa rifle di tangan mereka. Extend akan tetap membawa Spectre yang mereka gunakan di ronde ini ke ronde sebelumnya ke ronde ini. Jadi seharusnya secara ekonomi Extend akan jauh lebih sehat. Lihat Full Sense 4 pemainnya 0 kreditnya. Jadi ini ronde wajib menang banget kalau mereka ingin bermain dengan lebih nyaman nanti. Dan ini dari Full Sense mereka harus segera menyadari bahwa mereka nggak punya true sentinel sebagai seorang attackers. Jadi gampang banget buat melakukan push, buat melakukan map control oleh Extend. Dan sekarang mereka mulai berendap-endap mengarah ke arah side B. John Olsen bakal membuka di sini menggunakan sebuah Trailblazers juga. Dan PTC sudah mulai masuk, tapi ternyata posisinya ketahuan sama sebuah spike game. Sushi Boys berhasil menjual satu pemain dan ternyata buta dari PTC tidak bisa mendapatkan seorang Sushi Boys yang berada di arah dalam tiup. 4 melawan 3 salah dan bahkan Cruz masih punya heal. Ya ini udah mulai terlihat mengerikan karena semua pemain tertahan nampaknya dari arah Garden. Lemmy Snack sudah tertag ke 15 HP. Apakah masih mampu nge-recover situasi ini? Patipan mampu mendapatkan Lemmy Snacks. Calala akan menumbang Sushi Boys. Zelin memang mampu mendapatkan satu buah frag. Cruz pun tumbang menjadi 1v1 situation. Walaupun memang ronde ini bisa saja dimenangkan oleh Zelin, tapi the damage has been done. Ekonomi dari Full Sense sudah rusak dengan 4 pemain yang tumbang. Bahkan Foxy posisinya masih bisa melakukan clutch dengan HP yang lebih banyak. Tidak hanya ada satu sebuah molly yaitu Snake Bite dari seorang Zelin untuk menunda. Dan lihat, Foxy bakal melakukan rotasi. Dia mengira Zelin ke arah side A karena Toxic Screen dinaikkan tadi. Sementara itu, Zelin akan melakukan push ke arah Defender Spawn. 14 detik tersisa, gambling basically dilakukan di sini oleh seorang Zelin. Berharap Foxy berada di posisi yang tidak baik dan timing. Kalau memang jodoh tidak akan bertemu. Dan di sini Shock Dart hampir saja mendapatkan seorang Zelin yang bermain dari arah dalam tube. Udah kelihatan tadi senjatanya mungkin. Oh, terkena Recon. Dan Foxy akan memenangkan ronde ketiga. Dan berhasil menghancurkan ekonomi dari Full Sense. Mereset dan bahkan membawa keunggulan menjadi 3-0 untuk Extend. Ini Zelin dan mendapatkan 2 kill yang sangat bagus. Tapi sayangnya dia melakukan gambling yang tidak berhasil dimenangkan, apalagi udah kena Recon. Dia nggak sadar kalau Recon itu masih terus memberikan wave 3-0 dan eco round untuk Full Sense sekarang. Dan tadi sempat disapa dulu pakai spray, ada tanda love tadi. Iya. Dari Jet. Dan 3-0 tadi memang posisi dari Zelin itu udah posisi mati banget menurut gua karena udah di shock dart, bahkan ada recon ball. Jadi begitu dia nge-pick itu bakal kena waving reconnya. Dan sekarang eco round bagi Full Sense, 4 Sheriff, 1 Spectre di tangan Zelin. Meskipun Zelin di sini memiliki Viper Speed dan juga John Olsen mungkin saja bisa membuka dengan run it back kalau misalkan memang dibutuhkan di ronde kali ini. Ya, dan ini adalah half buy dari Full Sense. Beberapa pemainnya membeli armor. Operator sudah di tangan Patipan. Jangan sampai ronde seperti ini terkena thrifty karena ngeri banget sih. Operator bisa nge-swing ke PTC atau ke siapapun dari Full Sense. Lemmy Snake sudah mengisi arah hookah. Dan ada sebuah Cyper Skates. Guiding Light keluar. Dan oh, di sini nampaknya ada ultimate. Foxy langsung mendapatkan John Olsen. Cruz juga mampu mendapatkan 1 kill. Sushi Boys mendapatkan Calala. Zelin hanya mampu melakukan 1 refrag. Tapi lihat di sini Lemmy Snake sudah terjepit posisi dari arah hookah. Udah ketahuan terkena tag pula oleh sebuah recon. Dan udah mati banget di sini di shock dart. Walaupun demikian dia masih mampu ngedodge 1v3. Butuh lebih dari sekedar mukjizat untuk memenangkan ronde ini. Hampir aja ketemu sama Cruz. Dan spike-nya drop di hookah. Gimana caranya dia bisa ngambil spike tersebut dan juga mendapatkan plan? Ini nggak bakal diincar sama Extend karena dia tahu kalau Lemmy Snacks yang harus datang ke arah mereka. Karena kalau enggak Lemmy Snacks nggak akan gajian.
Foxy nahan dan bakal langsung menumbangkan Lemmy Snacks 4-0 X10. Berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Full Sense akan mampu melakukan buy round seharusnya di ronde selanjutnya. Dan di ronde kali ini memang dengan senjata yang tidak lebih baik, hanya mampu mendapatkan 1 atau 2 kill. Tapi tidak lebih dari itu. Yes, dan at least tadi memancing juga ada sebuah Seekers yang dikeluarkan sama Cruz. Dan juga mungkin Hunter's Fury sama Fox, Z. Dan sekarang dari Full Sense mereka bisa melakukan buy dan mungkin saja di round kali ini run it back yang dimiliki oleh John Olsen bakalan dibutuhkan. Pemain-pemain dari Full Sense mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu di sini. 1 pemain dari arah Bilong, 1 pemain dari arah Hookah dan juga ada 3 pemain dari arah Short. Sushi Boys menjaga dari arah Hookah, tadi sudah terdengar seorang PTC yang nampaknya kabur. Dan kayaknya kali ini side A yang bakal dituju sama pemain-pemain dari Full Sense. Spike sendiri masih belum diambil kali ini. Bermain dengan tempo yang relatif lambat, Scary memberikan sedikit intimidasi ke arah Short. Menaruh sebuah star juga, mungkin untuk menahan pergerakan atau mungkin rush yang ingin dimainkan oleh Full Sense. Dan langsung saja ada sebuah Gravity Well, tapi Zelin masih bisa mendapatkan 1 kill. Run it back langsung dibuka PTC ke atas sebuah tank dan tertangkap basah Foxy. Langsung dibuka juga Viper Speed, tapi Patipan dari arah shower sudah ketahuan menggunakan operator. Ya, ini menjadi retake yang relatif sulit. Tadi kita lihat Scary gagal mampu mendapatkan kill penting. Dan Patipan setelah terkena satchel masih mampu mengkonversikan killnya. Begitu pula 2 pemain lain dari X10 yang mampu masing-masing mendapatkan 1 kill, membuat pertandingan menjadi 3 lawan 2. Viper Speed dari Zelin menjadi pertahanan terakhir untuk Full Sense. Menahan side ini, Cruz pun berhasil melakukan calala. Zelin mencoba memutari backside, tidak mengetahui sama sekali posisi dari Zelin di sini pemain-pemain dari X10. Dan 1 angka lagi berhasil jatuh ke tangan X10 dengan performa yang luar biasa. Patipan terkena aim punch dari Satchel, somehow and some way masih mampu mendapatkan kill dengan operatornya. Melawan PTC yang mencoba mengambil duel tersebut. 5-0 X10 masih tanpa balas dari Full Sense. Iya, dan bahkan tadi dari Full Sense setelah mereka melakukan planting, meskipun ada Viper Speed, ternyata itu spike-nya di luar Viper Speed. Iya. Dan dari X10 sendiri mereka gak ngasih waktu, even kayak sedetik pun gak dikasih buat melakukan post plan yang solid. Tadi pemain demi pemain dari Full Sense langsung ditangkap basah, mungkin ketika lagi kabur, mau mendapatkan posisi yang pas untuk melakukan molly, mengeluarkan molly dan segala macamnya. Dan sekarang dari Full Sense masih bisa buy. Ya, ini force buy tepatnya. Mereka tetap memaksa, kayaknya ada utility yang pincang dari Full Sense. Zelin bermain dengan light shield saja. Kita lihat di sini spy cam, sudah mendapatkan informasi dan tidak langsung di dart karena itu akan menjadi informasi yang lebih mahal lagi kalau kameranya nggak dihancurin. PTC dari arah Hookah. Oh sorry, itu ternyata temennya deh, itu Cruz ternyata. Gue kira ya, makanya. Ngeri. Iya, maaf dah, tegang bos. Dan ternyata Lemmy Snacks ada dari arah Hookah dan juga PTC. Kamera masih belum mendapatkan informasi apapun. Dan masih menunggu di sini waktu yang tepat untuk melakukan push. Viper dari seorang Zelin sudah mengisi arah bathroom. 2 melawan 3 pemain, 2 pemain bahkan di side A. Kayaknya bakal mencoba melakukan rush bersama-sama di sini. Full Sense langsung dibuka smoke-nya. Dan harus diketahui smoke dari Astra ini cukup lama dan berisik banget di dalamnya. Jadi lu nggak bisa dengar apa-apa. Foxy dari arah backside mencoba spray through the smoke. 30 detik tersisa. Ini harus menjadi eksekusi yang flawless dari Full Sense. Karena kalau enggak, Spike bisa saja tidak di plan. Flash dibuka, tapi Patipan langsung Bloodstorm. Mampu mendapatkan 1 buah kill. Dan langsung mendapatkan seorang John Olsen. Berpindah ke arah U-Haul. Sekarang Lemmy Snacks mampu mendapatkan 1 kill bersama juga dengan Zelin. Scary tidak mampu mendapatkan konversi kill. Sekali lagi Patipan dengan shorty-nya keluar dari arah U-Haul dan menggagalkan plan. Apakah masih ada waktu di sini? Cruz langsung mengeluarkan Seekers-nya dan bahkan di cover oleh seorang Sushi Boys. Sebuah retake yang luar biasa dan movement yang lebih baik lagi dari Patipan untuk mengacaukan positioning dari Full Sense. Karena dia tahu waktu dari Full Sense sangat-sangat tipis. Dia keluar dari U-Haul langsung kill pakai shorty, man. Padahal dia punya Bloodstorm. Dan siapa yang nyangka, karena Patipan itu pegang operator. Siapa yang nyangka orang pegang operator seharga 5.000 kredit mau masuk untuk menggagalkan planting
menggunakan Shorty. Istilahnya senjata yang nggak confirm kill gitu, Shorty. Dan siapa sih pemain gila mana yang mau melakukan hal begini selain Patipan? Selain Patipan. Dia play for the objective. Dia percaya teman dan Cruz juga dari arah backside, dari arah short tahu dia masih punya guiding light. Ini udah pasti buta semua nih yang di side, udah lu tenang aja. Susi Boys chill aja, lu bakal nembak orang yang kepalanya terang. Dan bener aja. Sekarang 6-0, full sense, tertinggal. Masih tanpa balas, force buy sekali lagi dengan light shield saja. Ada orbital strike dan juga seekers dari Lemis next. Tapi apakah mampu mendapatkan satu angka lagi di sini? Cruz dengan guiding light. Jarak pendek langsung ngebuka, tapi John Olsen berhasil ngedodge. Sudah nge-expect permainan dari Cruz di arah mid. Dan Trailblazer untuk mendapatkan informasi balasan. Atau bahkan menghancurkan sebuah trapwire. Tadi itu ternyata sengaja. Tapi di sisi lain Sushi Boys berhasil menculik seorang PTC tadi nampaknya dari arah hookah. Mencoba untuk menembak-nembak iseng-iseng berhadiah dan PTC harus tumbang. Bermain dengan jumlah pemain yang sama kali ini, 4 melawan 4. Meskipun dari Full Sense memiliki 2 ultimate yang sudah ready. Dari Lemis, Next dan juga Chalala, sebuah Seekers dan juga Orbital Strike. Dan karena memang Full Sense sendiri tidak memiliki True Sentinel, mereka harus bermain secara hati-hati. Dan setelah mereka membuang begitu banyak waktu yang berharga sekitar semenit untuk melakukan default, itu mereka mau nggak mau harus langsung execute secara sempurna, di mana pemain-pemain dari Extend itu masih punya banyak banget utility. Dan Seekers langsung dibuka juga dengan sebuah blinding light. John Olsen langsung masuk, mengeluarkan Molly terlebih dahulu ke arah backside dan nampaknya side B akan di-retake. 30 seconds left. Ini retake yang cukup jauh, Seekersnya travel ke arah side A dan karena terlalu jauh, saking jauhnya Seekers tidak menemukan siapapun. Dan Poison Cloud sudah menutup choke point. Elbow bakal coba dikontes mati-matian. Molly sudah keluar. Di sini Lemis next akan menahan dari arah long. Foxy dengan drone-nya sudah berhasil melakukan satu pemain. Patipan dash in akan tumbang di tangan John Olsen, tapi Sushi Boys mampu melakukan refrag. Orbital strike keluar. Lemis next mampu mendapatkan satu kill, dan di sini John Olsen akan tumbang di tangan Foxy. 1v2 situation. Lemis next masih full HP, tapi Foxy tidak memiliki waktu yang banyak. Chalala di sini masih menahan dan nampaknya akan nge-swing di sini Foxy. Satu angka pertama berhasil pada akhirnya didapatkan oleh Full Sense. Yap, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Extend. Yaitu memberikan waktu yang begitu banyak untuk melakukan post-plan, dan ketika waktu tersebut didapatkan oleh Full Sense, mereka berhasil mendapatkan tempo permainan mereka setelah melakukan planting, langsung lari ke arah long. Bahkan punya orbital strike juga untuk menahan dari arah defender spawn, dan bahkan juga masih ada one way smoke menggunakan Poison Cloud. Itu susah banget buat ditembus, dimana kita sudah bisa melihat dari kemarin dan 2 hari yang lalu. Iya, dan itu tadi emang ronde yang harusnya dimenangin juga sama Full Sense karena dia pakai utility 2, Seekers dan juga Orbital Strike. Jadi wajar karena memang extend rotasinya juga jauh banget tadi. Sehingga lagi-lagi ya Poison Cloud memang menjadi choke point yang benar-benar susah banget buat ditembus. Lu harus mikir 2 kali. Apalagi ketika lu nggak punya banyak waktu untuk melakukan rotasi. Kita lihat di sini John Olsen masih menahan daerah short. Apakah akan mampu menculik satu pemain? Kita lihat Patipan bermain dengan angle yang cukup dekat di sini dengan operatornya. Bakal ke arah side B kembali. Ada orb yang sudah diletakkan. Sementara dari Cruz akan bermain dari arah garden. Menahan, menunggu. Poison Cloud sudah di line up langsung di sini oleh seorang Zelin. Dan Toxic Screen didirikan di arah side A. Kita lihat dari Foxy nampaknya mulai melakukan rotasi pensial sekarang backside. Mungkin saja mendapatkan satu pemain, tapi ternyata PTC dengan satchel in-nya mampu menculik Sushi Boys. Dan sekarang menjadi 4 lawan 5. Ada shock dart tadi dibuka. Langsung Trailblazer untuk mencari informasi. Lagi-lagi retake harus dilakukan oleh Extend. Yap, dan bahkan tadi ada sebuah Trailblazers untuk mengusir pemain-pemain dari Extend yang berada dari arah defender spawn, dan lagi-lagi post plan yang begitu solid sudah terjadi, dan bahkan ada Poison Cloud yang sudah di line up. John Olsen akan menjaga dari arah garden, akan dikeluarkan sebuah recon ball, tadi lebih tepatnya Old Drone yang mengeluarkan sebuah dart. Masih belum ada pergerakan yang begitu signifikan, tapi Lemis next berhasil menghancurkan satu pemain. John Olsen juga ikut, dan nampaknya di sini tersisa seorang Patipan yang menggunakan operator dan langsung kabur, nge-save operator ini, tapi langsung dikejar rame-rame pemain-pemain dari Full Sense. John Olsen masih mencoba untuk mencari, tapi nampaknya Patipan berhasil mendapatkan operator yang dia inginkan, berhasil nge-save.
Oh, udah kedengeran stepnya, tapi nggak di-pick untungnya sama Calala. Bener-bener jadi buron ya itu Patipan. Begitu ditakuti operatornya sehingga Full Sense yang bahkan itu keadaan duitnya miskin loh. Dikejar sama 4 pemain. Bener-bener nggak dikasih operator. Dan kayaknya di sini Full Sense sudah tahu gimana cara nge-counter B-nya yang emang bermain retake. Jadi dengan Poison Cloud ditaruh di arah trophy room, ya basically mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa main retake dengan cepat. Sekarang mereka coba nge-counter dengan meletakkan Patipan dari arah mid. Dan Full Sense nampaknya membaca hal ini akan dilakukan, mereka menuju ke arah side A. Yap, bermain dengan cukup sabar kali ini. Tapi Patipan sudah menjaga dari arah depan hookah dengan begitu agresif mendapatkan informasi. Sedangkan Trailblazers sudah dibuka dari arah short untuk ngecek ke arah U-Hall. Dan U-Hall-nya sendiri kali ini bakal diisi sama Sushi Boys. Memberikan persepsi bahwa U-Hall kosong tadi. Scary menaruh sebuah star yang bisa saja dikonversikan menjadi sebuah Nova Pulse dan juga Gravity Well. Dan benar saja langsung dibuka. John Olsen memiliki sebuah run it back yang langsung digagalkan. Scary dari arah jarak dekat. PTC berhasil mendapatkan kill tersebut dan bahkan Showstopper juga up ke arah Heaven. Mencoba untuk mengambil kontrol yang begitu besar. John Olsen dan juga Calala masing-masing mendapatkan satu pemain. Tersisa Patipan dan juga Foxy untuk melakukan retake. Ya, ini Full Sense memberikan respon yang begitu baik untuk mulai mengejar ketertinggalan perlahan. Tapi pasti Lemmy Snacks mampu menjadi seorang Foxy dan tim Ace untuk Full Sense. Satu angka lagi berhasil mereka dapatkan perlahan tapi pasti mengejar gap angka dari Extend. Dan sekarang Extend harus melakukan eco karena mereka nggak punya ekonomi sama sekali. Yap, harus melawan eco. Kali ini dengan senjata yang lebih minimalis. Ada Sheriff dan juga mungkin klasik yang bakal digunakan sama Scary dan juga Patipan. Sedangkan Full Sense nampaknya mereka sudah bisa menemukan tempo. Bagaimana cara mereka untuk bermain sebagai attackers melawan Extend yang nampaknya bermain sedikit defensif kali ini. Iya, karena lagi-lagi side B-nya udah ketahuan. Dan ketika Patipan dipindahin, pas banget. Full Sense bener-bener ngebaca ronde tadi. Dia tahu apa respon yang akan dilakukan oleh Extend sehingga memanfaatkan informasi tersebut. Patipan bermain dari jarak dekat. Ada Gravity Well dibuka, berharap tertarik ke depan muka Patipan dan Penshells akan langsung mengskakmat seorang Patipan. 4 lawan 5 sekarang di sini posisinya. Sebuah Guiding Light dibuka. John Olsen mampu mendapatkan 1 kill. Refrag dari seorang Cruz. Guiding Light sekali lagi, tapi ada sebuah boombot. Chaos terjadi di arah U-Hall. Cruz bakal tumbang di tangan seorang Lemmy Snacks, membuat pertandingan menjadi 4 lawan 1. It's up to Sushi Boys yang akan tumbang juga di tangan seorang PTC. Yap, dan 4-6. Ronde yang cukup bersih dari Full Sense tadi. Hanya seorang Cruz yang berhasil mendapatkan 1 headshot menggunakan Sheriff-nya. Dan itu juga memaksa membuang sebuah Cosmic Divide. Ultimate yang menurut gue bisa mengubah jalurnya pertandingan. Tadi terpaksa digunakan oleh pemain-pemain dari Extend dan Extend terlihat terkunci di angka 6. Full Sense perlahan namun pasti menimba poin demi poin, round demi round melawan Extend kali ini. Dan Extend sekarang bisa beli, tapi kalau misalkan mereka nggak bisa menang, mereka bisa jatuh lagi ke dalam lubang tanggung. Iya, makanya ini bisa aja diimbangin menurut gue di first half. Di tangan Full Sense kalau misalkan mereka bisa menang ronde kali ini, karena ronde selanjutnya Extend bakal terpaksa harus melakukan eco. Jadi ini ronde wajib menang banget buat Extend. Dan Zelin benar saja mampu mendapatkan 1 buah headshot ke arah seorang Patipan, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 5. Dan di titik ini Full Sense nampaknya mulai mendapatkan jawaban. Astra udah pindah posisi sekarang bermain dari arah side B. Cypher bermain dari arah side A, mencoba mengcounter kembali permainan dari Full Sense. Tapi lagi-lagi sang aimer dari seorang Patipan sudah tumbang. Seekers dikeluarkan. Astra bakal ngebuka Gravity Well di sini. Menarik, tapi Seekers bakal menemukan seorang Scary yang bersembunyi di dalam sebuah tube. Foxy mampu menemukan seorang Zelin. 4 lawan 4 sekarang. Dan bakal ada Blaze Wall. Begitu pula sebuah molly ke arah backside memaksa Foxy untuk reposition ke arah Kabi. Dan masih ada 32 detik untuk pemain-pemain dari Full Sense melakukan push. Dan Foxy mampu mendapatkan sebuah headshot, tapi langsung di-refrag oleh seorang PTC. Menjadi 3 lawan 3. Ada Neural Theft dari tangan seorang Sushi Boys yang masih belum bergeming dari arah side A. Sini Scary akan terheadshot oleh Lemmy Snacks.
wallbang tapi Foxy line up kill dan 2 kill langsung. Spike harus di-plan mau tidak mau dan Sushi Boys mampu mendapatkan ronde ini dengan headshot untuk extend. Satu angka lagi, last round in the half. Perlahan, tapi pasti Full Sense memang mengejar, tapi extend tidak menyerah begitu saja. Ini kill yang penting banget dari seorang Foxy. Itu kalau dia nggak dapetin mungkin ceritanya beda. Dan ini line up kill yang, wah itu timingnya nggak bisa lebih buruk lagi dari itu untuk Full Sense. Itu spray controlnya juga udah bener-bener pakem banget dari Foxy, dan itu kill Karahuka lagi nembak-nembak berhadiah dapetin 1 kepala. Dan sekarang 4-7 nampaknya extend masih bisa mendapatkan poin deh di first half kali ini. Dan karena memang lagi-lagi sekali lagi Full Sense gak punya True Sentinel, jadi mereka harus membuang 30 detik pertama mereka untuk melakukan default terlebih dahulu. Tapi mungkin yang bisa mereka lakukan ketika default adalah mencoba untuk memberikan intimidasi, mungkin melakukan pick atau play for picks. Tapi lagi-lagi mereka mungkin agak sedikit tertekan karena mereka lagi ketinggalan angka dari extend. Iya. Tapi yang paling mereka pengen mancingin utility dulu sih ini keluar dari extend biar at least guiding light-nya keluar atau mungkin Trailblazer-nya keluar dulu lah. Trailblazer keluar aja sebenarnya enak banget karena ketika Trailblazer itu keluar, Zillion Viper Speed-nya udah nggak ada cara lagi bagi extend untuk mengetahui posisi pemain-pemain dari Full Sense. Jadi jelas berharap ada yang terpancing. Sushi Boys dengan kamera menahan shot. Sementara PTC mulai membuat kerusuhan di arah side A. Memancing rotasi dan benar saja Sushi Boys melakukan rotasi. Lihat, Cruz sudah melakukan push. John Olsen harus berhati-hati dari arah short karena Cruz nampaknya akan mampu melakukan push di sini sampai ke arah short, tapi tidak bertemu dengan John Olsen yang sudah berhasil mengisi U-Haul. John Olsen akan bermain sebagai sebuah lurker. Patipan mengisi posisi hut. Ini bisa berbahaya, ada guiding light dan tidak dicek posisinya, langsung mendapatkan 1 kill. 14 detik tersisa, Patipan mampu mendapatkan 1 kill lagi. Dan bahkan yang ketiga, luluh lantah sudah. Full Sense di tangan extend. Mereka terbingung-bingung. Wow, itu Patipan dapetin 3 kill yang inhuman banget. Patipan goes wild ini di Gila, map bind, man. Itu dapetin 1 clean, langsung mundur. Dapet yang kedua lagi turun, lagi di mid air bisa kena headshot. Dan itu sebenarnya tadi Sushi Boys, itu dia sengaja ninggalin aja, udah nggak apa-apa, biarin aja John Olsen dari belakang. Dia udah tahu nih pakai kamera dan udah ditungguin dari arah defender spawn. Wow, ini bener-bener udah next level play banget dari Accent menurut gue. Mereka udah bukan 1 step further lagi, 2 steps further dari Full Sense. Dan sekarang Extend akan bermain attackers yang dimana kita tahu Extend ini notorious banget attackernya. Iya, jadi kayaknya ini bakal menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Apakah mampu mendapatkan pistol round sekali lagi di sini Full Sense atau justru mereka akan kandas lebih awal. Trailblazer sudah dikeluarkan, justru menurut gue kita akan melihat ronde sesungguhnya sekarang karena Viper akan bermain di defender side. Menurut gue itu bakal jauh lebih mengesalkan. Jadi masuki ronde ke-13 sekarang. Toxic Screen sudah dibuka untuk side B-nya, guiding light dibuka. Patipan bakal langsung dash in. John Olsen yang mampu mendapatkan kill di sini dan langsung TP out ke arah side A di mana masih ada seorang Zillion menahan solo dari arah U-Haul. Dapat 1 kill dan retake masih sangat mungkin dilakukan. Dan benar saja mampu mendapatkan 1 kill. PTC juga mampu mendapatkan Sushi Boys. 2 lawan 5. Guiding light dari seorang Cruz membutuhkan PTC. Mendapatkan seorang Calala dan tiba-tiba saja keadaan menjadi 3 lawan 1. Low HP dari seorang PTC. Harus berhati-hati tentunya. Dan Scary meletakkan orb di posisi yang cukup nekat. Dan tertarik Gravity Well di sini nampaknya. Seorang Scary bakal nge-serve langsung ke muka dari Lemmy Snacks. 5-8 berhasil menyamakan atau setidaknya mengejar ketertinggalan di sini Full Sense. Yap, dan memang tadi kalau misalkan kita melihat Patipan dia ngedash ke arah side B-nya, tapi ternyata di backside-nya itu udah ada 2 orang nembakin si Patipan. Dan mungkin ketika teman-temannya mau melakukan backup, ternyata toxic screen-nya bisa naik lagi. Jadi mereka tertahan dan terpaksa harus TP out ke arah side A, dan ternyata juga masih ada seorang Zillion yang menunggu dari arah U-Haul. Mendapatkan kill penting menjadi 3 melawan 5. Ya ini udah mulai mepet lagi nih. Sama kayak Icebox ceritanya. Jadi kita lihat saja apakah
mampu memepet juga seperti Icebox, atau justru Extend yang akan langsung mewakilkan Southeast Asia ke Reykjavik. Scary. Langsung 2 smoke dikeluarkan, atau tepatnya menarik star saja. Kita lihat bakal bermain super defensif. Sushi Boys sudah mengetahui ada sebuah boombot yang keluar. Mid bakal coba dikontrol. Lihat itu John Olsen main solo di side B hanya ditemani oleh sebuah toxic screen. Karena sekali lagi ketika toxic screen ini naik dan pemain-pemain dari Extend menembusi toxic screen ini, mereka nggak pakai armor. Jadi satu tembakan bahkan satu peluru dari John Olsen bisa saja membunuh pemain-pemain ini. Guiding light dibuka oleh seorang Cruz dan ada dash in dari seorang Patipan, PTC serta Lemistex juga. John Olsen langsung mendapatkan masing-masing 1 kill. Dan nampaknya ronde sekali lagi akan jatuh ke tangan Full Sense. Sembari pemain terakhir dari Extend yaitu Sushi Boys masuk ke arah hookah. Harus memenangkan 1v3 situation dengan Sheriff. Ini masih mungkin, tapi akan sangat sulit. Yes, dan PC sudah mengetahui keberadaan seorang Sushi Boys dan waktu tersisa 10 detik. Spike pun tidak berada di tangannya dan Lemistex dari arah Garden langsung menangkap basah seorang Sushi Boys yang lagi turun dari hookah ke arah side dan lagi-lagi kuat banget defense-nya. Dan memang Viper karena dia itu toxic screen-nya udah ditaruh sebelum round mulai. Dan Oke. yes, dan sebelum round mulai, dan tadi ternyata dari Full Sense itu si Lemistex di waktu yang tepat itu mengeluarkan sebuah blinding light, mendapatkan informasi atas Bilong tadi rame banget dan langsung dibuka toxic screen-nya. Jadi ini enak banget dari Full Sense, mereka nggak perlu nunggu dulu nih Brimstone-nya untuk lari ke arah side B untuk nge-smoke. Makanya itu PR-nya dari Extend buat nembusin Full Sense ya, karena ada Viper dan Brimstone. Ini defensif banget sebenarnya permainan Full Sense. Nembusin toxic screen, nyawa minus gocap, langsung disamber sama John Olsen. Gimana cara nembusinnya? Udah pakai guiding light, udah pakai dash in sama Patipan pun tetap aja susah untuk mendapatkan space. Calala akan mengisi dari arah pocket. Pergerakan dari Extend cenderung ke arah side A. Dan Bathroom kayaknya bakal coba dikontes. Zelin akan bermain di arah Bathroom. Trailblazer dibuka. Sudah mendapatkan informasi posisi dari seorang Zelin. Sementara itu Calala dari arah pocket menahan dengan Spectre di tangan. Kamera sudah keluar dan Patipan langsung dash in ke arah U-Haul. Calala hanya mampu memberikan damage saja tapi tidak mampu mendapatkan kill. Zelin masih mampu mendapatkan 1 kill. Patipan berhasil melakukan refrag tapi John Olsen dari arah U-Haul mampu melakukan refrag kembali tapi Patipan is too strong. 3 kill sudah berhasil dia bukukan dengan manuver yang begitu lincah. Lemistex datang mampu mendapatkan 1 kill dan langsung tumbang di tangan seorang Scary. Begitu pula PTC 6-9 Extend berhasil mendapatkan 1 angka memasuki buy round pertama mereka. Dan sekarang Full Sense akan baru melakukan buy dan menggunakan rifle di ronde selanjutnya. Ini Patipan entry-nya gokil, dapat 3 kill. Manuvernya lincah banget cuy. Yes, itu kayak musuhnya tuh bingung, dia tiba-tiba mau di-refrag kok udah nggak ada. Ternyata dia udah reposition. Tadi sampai si John Olsen di arah U-Haul-nya tuh udah kaget banget karena memang ada sebuah seeker juga yang dibuka. Jadi agak sedikit terdistraksi dan sekarang rifle round bagi Full Sense. Sedangkan John Olsen akan menggunakan sebuah Sheriff saja dan langsung dash dari Patipan ditemani sebuah Cosmic Divide. Sudah diketahui posisi Zelin berada di balik triple dan langsung melakukan planting secara cepat. 5-man retake bakal diinisiasikan sama pemain-pemain Full Sense. Ya, ini John Olsen pakai run it back. Ada Seekers juga di tangan Lemistex. Trailblazer sudah mengetahui posisi seorang Zelin. Run it back sudah dibuka. Seekers bakal membuka jalan ke arah U-Haul. Dan Cosmic Divide selesai. Boombot bakal pecah. Calala mampu mendapatkan 2 kill. Dan kita lihat di sini run it back dari seorang John Olsen mampu mendapatkan informasi yang begitu mahal. Tiba-tiba saja pemain-pemain dari Extend tumbang satu persatu. Calala akan melakukan defuse. Trailblazer di sini berhasil menculik seorang Foxy dan dia terstun, tidak mampu melakukan kill kalah defusernya. Scary pun hanya mampu mendapatkan Zelin. Calala dengan 3 kill berhasil memperpanjang nyawa dari Full Sense dan memaksa Extend untuk melakukan eco di ronde ke-17. Itu sebuah retake yang bagus banget. Basically itu Full Sense punya 4 Seekers. Jadi Seekers 3 ubur-uburnya masuk ke U-Haul. Begitu pula John Olsen. Dan
udah gaspol aja. Calala yang dapetin killnya di sisi lain. Yep. Jadi itu benar-benar info gathering sih itu semua Kayaknya utility-nya. five man seeker juga deh. Karena Iya. tadi ama bumbot juga. Ama dan bumbot pecah juga, lagi bener. bumbotnya. Bumbotnya pecah tadi. Jadi harus lari terbirit-birit. Dan sekarang eco round bagi pemain-pemain dari XN dan PTC baru saja mulai langsung mengambil early fight karena Foxy bermain dengan orang yang tidak begitu diuntungkan karena dari XN 4 pemain saja meskipun Patipan memiliki sebuah break storm tapi Zelin berhasil menahan dari arah U-Hole double kill begitu pula dengan Calala dan Patipan pun harus tumbang flawless bagi Full Sense dan perlahan namun pasti kali ini mengejar ketertinggalannya atas XN. Ternyata masih belum menyerah. Masih akan memberikan perlawanan dan perlawanan yang begitu kuat. Jelas, inilah alasan kenapa Full Sense melakukan pick bind. Defender mereka benar-benar impenetrable. Kuat banget. Apalagi dengan toxic screen dari seorang Zelin, poison cloud-nya juga. Basically ketika extend masuk, ya nyawanya udah minus 50, udah nggak bisa tembus sama sekali. Ini aimer dari extend pun nggak berkutik karena masuk ke side mereka udah kalah nyawa. Iya, dan ada tactical pause. Ini harusnya diambil sama extend karena ini adalah buy round mereka. Bisa dibilang sekarang mereka sudah jatuh ke dalam lubang eco. Dimana kalau misalkan buy round atau rifle round mereka nggak bisa dimenangkan, mereka terpaksa harus eco. Dan Full Sense, mereka ada di jalur terdepan untuk melakukan comeback. Iya, ini bisa banget. Kalau misalkan Full Sense menang lagi di ronde ini, Full Sense bakal mengembalikan keadaan dan membuat pertandingan menjadi 10-9. Apakah mimpi itu masih ada? Karena jelas di sini Full Sense berada di jalur terdepan dengan momentum yang mereka pegang, bahkan memaksa extend untuk mengeluarkan sebuah tactical timeout. Untuk pertama kalinya kayaknya di sini extend menggunakan tactical timeout di best of 5 series. Yep. Jadi jelas extend dalam mara bahaya. Ya, mereka mungkin sangat terasa kesulitan di sini untuk menembus pertahanan yang dimiliki. Antara itu side A atau side B dan bahkan langsung dibuka sebuah Viper Speed ke arah A-Short. Dan basically ini A-Short udah benar-benar gak bisa dimasukin sama pemain-pemain dari XN. Patipan sedikit nge-chip seorang PTC yang udah tertag ke half HP. Tapi lagi-lagi memang Lemis Next memiliki regrowth dan langsung dibuka orbital strike nampaknya ke arah long. Atau lebih tepatnya ke arah A-Shower dan masih belum bisa menemukan pemain. Sushi Boys mencoba untuk masuk ke dalam Viper Speed, tapi lagi-lagi terlalu sakit damage-nya di sini. Ya, ini Foxy bakal kecip terus-menerus di sini nyawanya ke low HP. Tapi U-Hole berhasil kontrol, Viper Speed mau tidak mau harus dilepas karena tadi memang ada drone. PTC berhasil mendapatkan 1 buah kill. Dan langsung di-swing sama Zelin. Nampaknya mimpi itu semakin nyata. Full Sense bisa saja memaksa extend masuk ke map keempat. Dan extend dilihat dari ronde ini mereka memutuskan untuk regroup ke arah short. Masih ingin mencoba nampaknya untuk melakukan push di arah short. Patipan berhasil mendapatkan 1 kill. Apakah mampu menjadi pembeda sekali lagi di sini untuk extend? Langsung ada showstopper keluar. PTC mampu mencelik seorang Cruz. Zelin juga mampu mendapatkan seorang Scary. Patipan 1v3 situation, 30 HP tersisa. Pemain ini nampaknya gagal melakukan clutch 9 sama Full Sense. Baru saja menghidupkan kembali asa mereka untuk membawa kita ke map keempat. Nyawa mereka masih belum habis. Setelah terlihat gap angka yang begitu jauh tadi di first half, mereka berhasil comeback, menyamakan kedudukan skor, dan mungkin saja membawa kita ke map keempat. Yes, dan sekarang terlihat seperti apapun yang dibuat oleh Extend, apapun yang dilakukan oleh Extend, mau itu mereka split ke arah B atau melakukan default terlebih dahulu split ke arah A, terasa begitu salah untuk mereka. Susah banget buat ditembus. Bahkan untuk melakukan kill aja tuh, pemain-pemain di Full Sense ini benar-benar disiplin banget. Ada sebuah bumbot yang nampaknya Patipan masih belum ketahuan, Iya. tapi PTC bakal kabur. Oh, what? Kok bisa bumbotnya itu nggak nge-detect Patipan? Wah, itu kayaknya Apa itu tadi? hitboxnya tuh nggak kena mungkin. Wah, itu... Wow, dimanfaatkan sama Patipan Wah, dong. gila men, itu bakal mengubah jalannya pertandingan. Mungkin saja eco round yang seharusnya tidak didapatkan Extend bisa didapatkan. Itu bumbot yang secara teori harusnya ngedetect Patipan. Sekarang Hookah sudah lepas dan kayaknya bakal split push B. Ini udah tinggal berharap dari toxic screen aja. Guiding Light tidak mampu mendapatkan informasi tapi drone udah kebaca. Langsung di call, rotasi mulai dilakukan.
Calala sudah datang. Ada Seekers dari tangan seorang Lemmy Snacks. Dan langsung saja dibuka. Di sini John Olsen bermain dari arah tub. Buta oleh sebuah guiding light. Akan mundur. Hunter Fury dibuka. John Olsen terkena tag. Dan berhasil menggocek Hunter Fury tersebut. Di sini Lemmy Snacks yang mampu mendapatkan kill. Cruz langsung melakukan refrag. Dan Spike akan mampu di-plant. 3 melawan 4 situasinya. Toxic Screen akan down. Zelin sudah sampai dari arah Defender spawn. 4v3 situation. Calala akan menahan, berharap ada agresivitas. Lihat trapwire sudah berhasil dihancurkan. Dari arah elbow berhasil membuat space. Dan Cruz dengan guiding light-nya berhasil setidaknya mendapatkan informasi. Sudah ada crossfire yang diciptakan. Dan ada Recon keluar. Patipan mampu mendapatkan 1 kill. Dan Sushi Boys juga berhasil melakukan Calala. John Olsen sekarang up to the challenge. Mampu mendapatkan 1 buah headshot lagi. Tapi masih ada 2 pemain. Dan Spike mau tidak mau harus di-tap. Oh no, Thrifty untuk extend. Terlahir dari sebuah boombot yang seharusnya ngedetect Patipan di posisi hookah. Iya, dan mungkin tadi dari PTC juga dia terkaget-kaget, terbingung-bingung. Kenapa boombotnya itu nggak ngedetect Patipan yang udah crossing ke arah hookah, dan bahkan PTC tuh lagi nge-reload. Jadi meskipun dia mengetahui kalau dia udah ditembakin sama Patipan, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, orang lagi reload, Pak. Itu game breaking banget sih. Wow. Oke, Riot please fix. Gue nggak tahu. Itu aneh banget sih. Itu bakal menyakiti hati Full Sense kalau misalkan mereka udah nonton lagi di sini. Jadi ya kita lihat aja apakah mereka berhasil recover dari ronde tadi. Sekarang kita memasuki ronde ke-20. Apakah akan mampu melakukan comeback? Karena jelas ekonomi masih dipegang sama Full Sense. Sementara Extend, karena Thrifty yang berhasil mereka dapatkan, mereka ekonominya kembali kuat dan mungkin saja menutup pertandingan lebih cepat. PTC jumping pick bermain dari arah backside, dan Pain Shells sudah siap di tangan PTC di sini. Oke, langsung lempar ke arah hookah. Patipan nampaknya, Toxic Screen sudah didirikan. PTC akan bermain dari arah hookah sekarang, mencoba menembusi Toxic Screen, di mana ada PTC di dalam tersebut. Patipan langsung mendapatkan 1 kill, dan tiba-tiba saja side B langsung luluh lantah. John Olsen memang mampu mendapatkan 1 kill, dan comeback train dari Full Sense terlihat begitu kendor sekarang. Tersisa Zelin dan Calala saja untuk melakukan retake yang nampaknya akan relatif sulit bagi tim Full Sense. Sembari Sushi Boys mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa seorang Zelin saja untuk melakukan clutch 1v4 situation. Sesuatu yang terlihat cukup mustahil, dan benar saja Extend akan mampu mendapatkan angka 11 di sini. Yap, itu udah terlalu sulit tadi. Zelin tersisa seorang diri dan udah dipantekin dari segala arah mata angin tadi. Drop, kedengeran langsung di pick. Dan ini John Olsen sebenarnya udah bagus banget, meskipun dia tadi terkena Gravity Well masih bisa dapetin kill. Tapi lagi-lagi mungkin dari PTC lagi pede banget, karena memang dari tadi menang terus, mau menculik 1 orang untuk mendapatkan keunggulan pemain, bermain dengan lebih mudah bagi Full Sense. Tapi dari Patipan sudah expect hal tersebut dan nungguin aja di depan Toxic Screen. Wah, lu bayangin kalau Full Sense kalah setelah terkena Thrifty tadi. Ini bakal jadi kekalahan yang paling menyakitkan, tau gak sih? Paling pahit sih. Paling pahit banget, karena basically harusnya mereka udah dapat angka 11 dengan ekonomi dari Extend tadi. Blade Storm sudah dikeluarkan oleh Patipan. Cosmic Divide sudah dibuka, tapi langsung mereka ke arah side B. Semua pemain dari Full Sense tertarik. Dan langsung saja dengan demikian side B free real estate. 5 pemain harus melakukan retake. John Olsen memang punya run it back. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh run it back tersebut? Kita lihat saja di ronde kali ini. Utility memang masih lengkap. Pensial sekarang hookah di sini. Berhasil nge-tag Foxy kalau HP. Lemmy Snacks bakal mencoba ngekontrol kembali daerah elbow. John Olsen sudah mendapatkan informasi. Zelin mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula Calala. Calala double kill. 5 lawan 2 sekarang bahkan. Dan Cruz mampu mendapatkan 1 kill, tapi tersisa seorang Scary. Full Sense berhasil nge-recover dan mengumpulkan kembali kesadaran mereka. 10-11 Extend kembali dipepet. Iya, dan lagi-lagi dibuka dengan sebuah run it back yang dimiliki oleh John Olsen.
Begitu pula Flash yang dimilikinya Curveball dan juga dari Lemmy Snacks memiliki sebuah Blinding Light dan langsung di follow up dengan begitu cepat. Pemain-pemain dari Full Sense sangat disiplin, langsung mendapatkan kill demi kill, tidak membiarkan refract terjadi. Dan side B berhasil dikuasai kembali oleh mereka 10-11. Nampaknya Full Sense masih menjaga asah mereka tetap hidup. Di map kali ini, di Bind dari Extend sendiri masih bisa melakukan buy. Ini udah basically benar-benar battle of strategis aja sih, karena dari ekonomi masih sama-sama bagus. Ya, ini imbang banget. Extend kalau misalkan kalah pun di ronde ini mereka masih bisa buy di ronde selanjutnya. Jadi sampai pertandingan kelar mereka berdua masih bisa buy. Oh, Patipan nyangkut tapi somehow masih bisa survive dan justru mendapatkan kill. PTC tumbang di mid. John Olsen mencoba melakukan refract dan double kill justru didapatkan oleh John Olsen. Patipan langsung menumbangkan John Olsen sebelum ia melakukan hal lain yang lebih menyakitkan lagi. 3 melawan 3 sekarang terjadi duel berdarah di mid tadi. Yap, dan langsung dikejar. Lemmy Snacks mencoba untuk mencari informasi menggunakan Trailblazers-nya. Tapi nampaknya pemain-pemain dari Extend mulai berkumpul kali ini. Menuju ke arah side A kah dari A short. Lebih tepatnya mereka mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Mengubah tempo permainan agar lebih lambat. Mencoba untuk lagi-lagi menunggu mungkin push yang dilakukan sama Full Sense, tapi pemain-pemain dari Full Sense pun masih bermain dengan sangat disiplin. 2 orang dari arah side B, 1 orang dari arah side A, dan Full Sense pun memiliki sebuah orbital strike. Jadi mungkin side B-nya bisa di-cancel nanti plan-nya. Iya, apalagi udah tinggal 35 detik. Kalau misalkan Extend nggak bergerak cepat, waktu mereka bakal semakin tipis. 30 seconds Ini left. Lemmy Snacks kalau dapat 1 kill penting aja. Calala basically udah tinggal ngumpet. Jangan sampai mati duluan. Lemmy Snacks menjangan dari arah elbow, tapi miss the shot. Patipan mampu melakukan 1 kill. Calala berhasil melakukan 1 pemain swing. Langsung melakukan refract kembali. Di sini Sushi Boys 1v1 situation bersama juga dengan Zelin. Dan langsung neural theft. Sushi Boys langsung menahan dari arah tube. Kita lihat di sini Zelin seharusnya punya kalkulasi. Udah kelihatan di sini kepala dari Sushi Boys sudah ketahuan posisinya. Dia masih menahan dari arah tube. 1v1 akan mengepik dari posisi yang sama di sini dan Sushi Boys yang akan tumbang. Full Sense akan menyamakan kedudukan skor 11 sama Extend. Disamakan skornya. Wow. What a grand final. Di map ketiga, Full Sense benar-benar menyala, tidak menyerah begitu saja dan Extend dikejar. Sudah diambang match point ini dua-duanya dan ekonomi dari Full Sense tentunya masih sehat. Mereka masih bisa buy. Bahkan kalau mereka menang di ronde ini, mereka pun masih bisa buy. Jadi ini kita bakal ngelihat duel senjata sampai pertandingannya kelar. Iya, dan tadi lagi-lagi Calala. Orbital strike-nya belum keluar. Lemmy Snacks masih punya Seeker sekarang dan Zelin. Lebih terpentingnya lagi punya Viper Speed yang langsung dibuka untuk nge-lock ke arah A-short-nya dan Shower atau lebih tepatnya Belong Garden. Coba untuk dikontrol tadi sama pemain-pemain dari Full Sense. Mereka langsung mundur. Cruz akan membuka dengan sebuah Trailblazers. Mencari informasi. Tapi nampaknya akan dibalas lagi dengan sebuah Trailblazers. Foxy akan mengeluarkan sebuah drone untuk ngecek ke arah hookah. Sudah ada beberapa smoke yang dikeluarkan dan nampaknya kali ini akan melakukan split ke arah side B. I've got your Tipan. trail. Oh, Seekers sudah dibuka. Kuta di sini tapi lihat itu. Seekersnya bakal langsung ngacak-ngacak. Oh, Cruz tidak mengetahui kalau Patipan ngedes di depan mukanya. Sebuah agresivitas yang sangat nekat dari seorang Patipan tapi langsung di-refract oleh John Olsen. 1 lawan 1 dari arah main. Cruz pun tumbang menjadi 4 lawan 3. Extend nampaknya dalam bahaya besar. Karena di sini ada Viper Speed dari arah short. Dan Zelin mampu mendapatkan 2 kill dengan mudah. Tersisa Foxy saja yang akan juga tumbang di tangan Zelin. Match point untuk Full Sense. Wow. Wow, match point berhasil diamankan oleh Full Sense. Dan lagi John Olsen menjadi pembeda dari arah side B. Dan Zelin basically memang di dalam Viper Speed tentunya Viper yang menjadi rajanya di dalam Viper Speed tersebut. Dan sekarang dari Extend mereka udah boleh panik sih. Ini Full Sense mereka Waduh. benar-benar bermain dengan semua indera mereka. Refract demi refract terus berjalan dengan cepat dan nampaknya Extend sedikit kebingungan, apapun terasa salah sekarang. Karena lagi-lagi Viper dari Zelin ini ngeselin banget cuy. Jago sih Patipan, tapi kalau Patipan nyawanya udah tinggal 50 atau 100 doang ya kan jadi gampang dong nembaknya. Yep. Di sini
Extend udah mulai pusing. Bahkan mereka harus bermain dengan senjata yang lebih lemah. Dengan Spectre dan juga Judge di tangan Patipan. Walaupun memang punya Bladestorm. Tetap, Full Sense harus sabar, harus berhati-hati. Seeker sudah dikeluarkan. Dan sudah berhasil membaca lokasi dari seorang Foxy. Tapi 2 Seekers berhasil dihancurkan. Jadi informasi tidak terlalu mahal yang berhasil didapatkan oleh Full Sense. Sushi Boys menjadi true lurker, menahan Batroom seorang diri. Boombot dilempar ke arah Bilong. Lihat, shortnya udah stacking. Orb sudah diletakkan. Langsung di sini Molly dibuka. Gravity Well akan menarik Zelin. Patipan dengan Bladestormnya mencoba mendapatkan kill Zelin. Tapi tidak akan terjadi di sini. Kita lihat, oh ada yang TP. Dan itu adalah seorang Cruz. Dan nampaknya Run It Back sudah dibuka. Di sini Patipan mampu mendapatkan 1 kill dengan Bladestorm. 4 lawan 5. Masih menahan 30 detik. Dan lagi-lagi Bladestorm dari Patipan membuahkan kill. Dan bahkan yang ketiga, 2 melawan 4. Sekarang quad kill untuk Patipan. 1v4 situation. Apakah mampu melakukan ace di sini? Bladestorm dari Patipan baru saja menggagalkan pemain-pemain dari Full Sense yang mencoba membawa pulang map ketiga kali ini. Lemmy Snacks menjadi pemain terakhir yang menjadi buruan dari seorang Patipan. Akan menahan dari arah Heaven. Dan di sini kita lihat udah ketahuan posisinya. Dan Patipan akan mendapatkan quad kill saja karena Foxy yang akan mengunci kill terakhir dengan sebuah Spectre. 12 sama overtime di map ketiga. Wow, lagi-lagi Bladestorm dari seorang Wah. Patipan di saat dibutuhkan. Disitulah Patipan Show langsung diperlihatkan. Oh my god, itu semua right click-nya tepat sasaran dan bahkan left click ke arah Heaven. Semuanya connect dan langsung ditutup juga sama seorang Foxy karena memang sudah terkunci di sana posisi dari seorang Lemmy Snacks. 12-12 nampaknya Extend masih bisa menyamakan kedudukan skor dan memaksa Full Sense untuk bermain ke overtime. Gila 25 kill cuy Patipan. 25 kill. Ngeri banget ini orang, ini bocah, ya ampun. Bedanya jauh banget sama yang kedua. Iya, kill 13 loh. Jadi intinya nge-kill Patipan aja udah ini Full Sense. Aduh, gimana ini? 12 sama. Full Sense wajib menang ronde ini karena kalau nggak Extend yang bakal mendapatkan match point. Dan bisa saja menutup pertandingan di map ketiga. PTC dari arah Hookah. Bakal ada flash tadi keluar. Mencoba menghancurkan utility yang mungkin diletakkan oleh Sushi Boy. Scary di sini keluar pick dan berhasil menculik PTC dengan raw pick saja yang tidak menduga kalau akan ada agresivitas dan itu adalah controller yang melakukan agresivitas. Di sini John Olsen bakal ke-tag dan harus mundur. Di sini nampaknya menjadi 4 lawan 5. Spike masih terlalu jauh. Gila itu fast hand banget. Siapa tadi? Si Scary dia langsung ngeluarin smoke loh. Jadi dia langsung kabur dan gak bisa di-refract. Gila fast handnya kayak apa itu? Oh my god, dan sekarang dari Full Sense bermain sebagai attackers hanya dengan 4 pemain dan mereka kehilangan space maker mereka yaitu PTC. Gak bisa memberikan sedikit guncangan nampaknya menggunakan satchel-satchelnya untuk mengacaukan Crosshair. Dan nampaknya kali ini side B yang bakal diserang. 2 pemain dari arah Bilong, Zelin dan juga seorang Calala mencoba untuk mencari informasi tapi sudah ada 2 star yang di stack. Lihat itu toxic screen-nya berhasil mancing seorang Foxy untuk melakukan rotasi. Zelin ada 1 pemain off position dan dapat 1 kill di sini. Zelin ketarik sama Gravity Well. Scary langsung ngekonversi. Hal tersebut menjadi kill tapi tidak menyangka kalau Hookahnya akan masuk. 14 detik di sini. Molly sudah dibuka oleh seorang John Olsen. Elbow berhasil dikontrol tapi Patipan gaspol. Run and gun. Dan John Olsen tahu di depannya ada seorang pemain. Calala tidak berhati-hati. John Olsen harus melakukan clutch. 1v2 situation. Blaze Wall sudah didirikan. Mencoba crossing di sini. Ada Patipan tepat di depan wajahnya. Ada one way wall. Sebuah kamera sudah dikeluarkan dan John Olsen masih menahan dari arah garden. Di sini 1 pemain udah kelihatan. Spray mampu mendapatkan 1 kill. Tapi ada running back bakal dibuka. Udah ketahuan posisi dari John Olsen. Dan bakal raw pick. Sushi Boys yang akan memenangkan clutch tersebut. John Olsen akan gagal memenangkan duel 1v2. Andaikan dia sedikit lebih sabar, sedikit lebih tenang, ronde itu bisa jatuh ke tangan FS. Ini lihat, udah. Ini lo harus lihat detailnya Sushi Boy. Dia langsung nge-swing ke kanan karena John Olsen mungkin expect-nya masih di kiri. Iya. Oh my god, itu udah benar-benar kan, udah kayak 3 steps, 4 steps, 5 steps further lagi. Dia bisa mikir, ya udah gue di kanan aja karena mungkin dia expect gue masih coba Ya, ngetek karena nih. lagi-lagi lu main di dalam tekanan, pikiran lu pasti nggak bakal sejernih biasanya. Wah, ini udah
Luar biasa di sini. Kedua tim memberikan perlawanan yang begitu baik. Dan sekarang Guiding Light dibuka. Lemis next. Bakal nahan di sini. Stack 5 pemain langsung dari Extend. Penshials dibuka ke arah Garden. Umbot juga bakal dibuka. Oh, berhasil dapat 1 kill ke arah seorang Cruz. Dan John Olsen juga mampu mendapatkan kill ke arah Patipan. What is happening right now? Flawless! FS baru saja mendapatkan Flawless dalam hitungan 10 detik. Switching sides. Nampaknya FS memang adalah kependekan dari Flawless. 13 sama Extend masih belum mampu Oh my god. buang nafas mereka di sini. Ini udah pasti deg-degan banget karena udah tinggal 1 map saja. Dan Extend bakal masuk ke Reykjavik sementara Full Sense juga tentunya mereka harus memenangkan map ini kalau mereka masih ingin berada di turnamen. Yap, dan God. sekali lagi Full Sense masih bisa menahan serangan-serangan yang diberikan oleh Extend tadi secara cepat dari arah side B. Dan sekarang Full Sense yang akan bermain sebagai attackers. 3 pemain dari arah Hookah, 2 pemain dari arah Shower masih berada di Fountain kali ini. Dan Cruz mencoba untuk jiggle pick dari arah Garden. Bertemu dengan 2 pemain. Bermain dengan cukup sabar kali ini dari Full Sense. PTC akan mencoba untuk mengeluarkan sebuah bombot. Tapi nampaknya dari Cruz tadi sudah mengeluarkan sebuah Trailblazers yang langsung dihancurkan. Bakal langsung mundur ke arah elbow nampaknya. Dan kayaknya side B yang bakal diserang kali ini. PTC swing dan dapat 1 headshot. Begitu pula John Olsen dengan vandalnya. Headshot ke arah Foxy. Dan Scary hanya mampu mendapatkan 1 kill di sini. John Olsen sudah berhasil melakukan space langsung ngisi ke arah Tube, ke arah backside, bahkan Scary masih berdiri teguh dari arah Kabi. Susi Boys dan juga Patipan harus melakukan miracle tapi tidak akan terjadi nampaknya. Susi Boys 1v4 clutch. Apakah mampu di sini seorang Susi Boys mendapatkan 4 pemain dari Full Sense yang sudah siap sedia. Apa tuh tadi? Showstopper. Showstopper pun hanya menjadi pelangi kematian bagi seorang Susi Boys. Match point untuk Full Sense. Wow, what a series. Ini Full Sense PTC. Itu dia kebait dong Gila, sama blinding light-nya. Dia mau ngehindarin. Tapi karena memang Sky, lagi-lagi Sky itu bisa dipakai buat ngebait si blinding light-nya, bisa nggak dipecahin. Dan tadi langsung di-push sama PTC dan memanfaatkan hal tersebut untuk menangkap basah seorang Cruz yang nggak siap. Dan sekarang match point kembali bisa didapatkan oleh Full Sense tadi seperti di angka 12. Masalahnya adalah apakah mereka bisa closing sekali Iya. lagi. Bakal main mencar sekarang Extend. Yep. Guys, terakhir kita nge-push Rasi modern nih kita semua. FS Default kita. kali ya, default kali ya. Oke, default dulu. Ini main santai, tersebar di seluruh map, mencoba mendapatkan pick. Karena di sini ada Guiding Light, langsung dapat informasi itu Lemis next. Foxy udah ketahuan dari arah Hookah, bakal coba reposition. Karena at least untuk sekarang Full Sense gak tahu yang tadi di Hookah adalah seorang Foxy. Dan Patipan serta Scary masing-masing dapat 1 kill. Dari arah side A-nya, polosan aja langsung sekarang harus main retake. Apakah mampu menahan di sini Patipan? Dari arah U-Hall, ada Trailblazer sudah berhasil mengetahui posisinya. Susi Boys dari arah Shower akan tumbang di tangan PTC. 3 lawan 4 sekarang. Ada sebuah smoke, tapi Calala bakal memutuskan untuk turun ke arah triple. 4 pemain lebih mengisi daerah Hookah. U-Hall tepatnya. Lemis next bakal mengisi U-Hall. Ada 3 pemain tepat di wajahnya. Bakal masuk bareng PTC di sini. Bakal dibuka dengan Penshials. Berlarian semuanya. Lemis next. 2 kill. Calala mampu mendapatkan kill yang ketiga. Dan PTC mampu mengamankan kill terakhir. Dan itulah dia. Map ketiga jatuh ke tangan Full Sense dengan skor 15-13. Extend masih belum bisa menikmati